Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah SWT dalam membuat skenario, Allah SWT berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah Muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah Muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. Pernahkah Anda merasa kewalahan saat dihadapkan dengan tekanan? Merasa panik atau gelisah saat dihadapkan masalah? Seringkali saat dihadapkan masalah, tekanan, atau kesulitan, kita merasa panik, gelisah, sehingga sulit berpikir jernih. Karena sulit berpikir jernih, akhirnya hanya tersisa rasa penyesalan setelah mengambil keputusan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, temukan rahasia yang dapat membantu Anda menjaga ketenangan bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, agar mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat tanpa terbawa emosi. Hanya di kelas eksklusif The Secret of Unconditional Peace 14-15 September 2024 bersama Uma. Yuk belajar menjadi pribadi yang lebih tenang di setiap keadaan. Daftar sekarang. Banyak kasus viral yang sering terjadi saat ini, mulai dari kasus KDRT, perceraian, dan perselingkuhan yang menyebabkan munculnya marriage hysteria. Ketakutan ini bukan hanya dirasakan oleh para anak muda yang belum menikah, mungkin juga bagi yang sudah menikah tapi merasa pernikahannya banyak kemudian, merasa salah pilih jodoh, atau yang memiliki trauma dengan pernikahan. Insya Allah di kelas eksklusif Rumah Muslim dengan tema Marriage is not scary, kita akan bahas bahwa pernikahan bukanlah hal yang menakutkan,
banyak cara untuk menghadapi pasangan yang mungkin belum sesuai harapan kita dan menjadikan pernikahan yang bahagia. Semua kalangan harus ikut belajar bersama Ustadz Ridho dan Ustadz Yosi pada tanggal 21 sampai 22 September 2024 supaya bisa menjemput pernikahan yang bahagia, langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Yuk daftar sekarang. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Masya Allah, tabarakallah, seluruh keluargaku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan tidak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah persembahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, serta nikmat kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan pagi hari ini asbab wasilah kelak nanti Allah akan kumpulkan kita kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, abang kakak, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, mengawali hari dengan kalam ilahi, salah satu program yang senantiasa membersamai kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dengan sama-sama kita membedah, membahas vibes apa sih yang bisa kita ambil dari setiap halaman Al-Quran. Dan bersyukurnya kepada Allah, pagi hari ini kita sudah masuk di halaman ke-80. Masya Allah ya. Surat An-Nisa di ayat 15 sampai dengan ayat 19. Maka yuk Abdul mengajak kepada ayah bunda bang kakak semuanya yang belum menyiapkan mushafnya, yuk siapkan mushafnya, siapkan catatannya. Karena insya Allah materi yang pada kesempatan hari ini akan dibahas langsung oleh guru kita tercinta, yaitu Ustadz Muslim Al-Fatih ya. Namun sebelum itu seperti biasa belum mengajak nih sebagai syiar kita, boleh yang belum men-sharekan link kajian pagi hari ini boleh disarankan kembali, boleh diajak kembali, boleh diingatkan kembali teman-teman kita yang lainnya sehingga mudah-mudahan dengan ajakan kita Allah membukakan pintu hidayah, taufik sehingga kita come back to Allah kembali. Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apapun yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya seperti biasa sebagai program rutin kita, riyadhah kita untuk menjemput rezeki level tertinggi, salah satunya yaitu dengan
kita selalu istiqomah dalam sedekah subuhnya. Nah, maka sebab itu, ayah bunda abang kakak semuanya nih, Abdul ngajak nih untuk ayah bunda abang kakak yang rutinitas melakukan sedekah subuhnya, yuk kita tunaikan kembali. Mau lewat celengan kah? Atau lewat keropak masjid kah? Silahkan ayah bunda ya. Mau langsung diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan juga mangga ya. Yang penting hal itu kita rutinitas lakukan sehingga menjadi habit kita untuk senantiasa kita mengeluarkan harta-harta terbaik kita untuk senantiasa bisa dirasakan kemanfaatannya untuk orang banyak ya. Dan apabila ya bunda abang kakak masih kebingungan mau kemana karena belum beraktivitas pagi hari ini, boleh juga apabila ayah bunda mau menitipkan lewat program di rumah muslim ya. Lewat sedekah sufat dakwahnya juga boleh nih di nomor rekening yang sudah tertera di layar ayah bunda semuanya dan juga di kolom chat ayah bunda semuanya. Insya Allah berapapun yang ayah bunda abang kakak titipkan melalui program rumah muslim ini, hakul yakin senantiasa mengalirkan pahala-pahala kebaikan kepada ayah bunda semuanya karena insya Allah selain juga support dakwah nih di rumah muslim ya untuk senantiasa terselenggara kajian-kajian yang ingin banget dirasakan oleh banyak orang dengan akses free gitu kan ya. Dan mudah-mudahan lewat sedekah ayah bunda semua juga ini mengalir pahala-pahala kebaikan karena sudah mensupport terselenggaranya berbagai program yang dilaksanakan oleh Rumah Muslim. Wabil khusus program eksklusif pada kesempatan pekan ini, ya insya Allah nih, kita mengangkat satu tema yang sangat fundamental untuk kita dapatkan ilmunya, yaitu program Rumah Muslim eksklusif yang untuk kesempatan pekan ini kita mengangkat satu tema yaitu Married is not scary. Nah, ya. Dan bagaimana caranya kita merubah mindset kita bagi yang belum menikah, kenapa harus takut untuk menikah, ya. Bagi yang sudah menikah, bagaimana caranya merubah mindset kita biar komunikasi kita senantiasa baik dengan pasangan kita, dengan keluarga kita yang lainnya. Sehingga akan tumbuh menjadi bahagia, keluarga yang senantiasa bahagia, dinaungi dengan rasa cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita akan temukan jawabannya bagaimana juga seperti the power of husnuzon yang senantiasa menjaga hati kita. Nah, jawabannya kita akan temukan di program Rumah Muslim Eksklusif pada pekan ini. Makanya yang belum mendaftarkan diri segera mendaftarkan diri lewat link yang sudah tersebar di kolom chat ayah bunda semuanya ya. Halalan Thayyibah untuk disebarkan kembali ke teman-teman yang lainnya ya. Boleh diajak kembali tuh ya. Supaya mudah-mudahan Allah mudahkan memberikan kepahaman kepada kita semuanya lewat lisannya guru-guru kita semuanya ya. Masya Allah tabarakallah ya. Fabilusus Abdul beserta tim mengucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar SSD nih yang senantiasa terus mensupport perjalanan dakwah di rumah muslim ini ya. Semoga Abdul kembali berdoa mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan, telah disedekahkan, telah diwakafkan dari ayah bunda keluarga besar SSD senantiasa Allah ganti dengan hal yang lebih baik tentunya ya. Dan bagi seluruh keluarga aku yang belum bergabung dan mau bergabung di grup SSD seperti apa, boleh nanti chat Kak Silvi saja ya untuk tanya-tanya seperti apakah itu SSD tersebut. Dan insya Allah nih, ya pagi hari ini kita akan mulai program kita di Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi dengan surat An-Nisa halaman ke-80 pembahasan di ayat 15 sampai dengan 19. Maka sebab itu Abdul mau minta bantuan kembali nih bagi seluruh para jamaah. Alhamdulillah sudah ada bunda yang resen ya untuk membacakan ayat 15 sampai dengan 19 ya. Coba nih siapa yang belum bunda Fitka nih. Oke, Mas Fitka. Oke, boleh dong. Oke, open mic-nya. Boleh Kakanda? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu terhadap mereka, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,
Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalamnya kekafiran. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Terima kasih Kak Kandaku, Kak Fitka. Masya Allah yang telah membacakan terjemah dari surat An-Nisa ayat 15 sampai dengan 19. Makanya yuk ayah bunda abang kakak, kita sama-sama mendengarkan apa sih vibe yang dapat kita ambil di halaman ke-20 80 ini bersama guru kita Ustaz Muslim Al-Fatih ya. Sudah siap semuanya? Coba pengen tahu nih semangat paginya yang sudah siap, coba dari daerah mana saja nih. Boleh dong berkomentar di kolom chatnya. Masya Allah ya. Sudah tembus di 200 lebih ya. Oh, sudah tembus 300. Yuk kita sharekan kembali sampai tembus di 500 nih ya. Bismillah ya. Bismillah. Siap, siap, siap. Wah, seru banget nih kalau sudah banyak ini ya. Sambil nunggu terus mengabsen dari mana saja, sambil kita juga menyaksikan video berikut ini yuk. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Bismillahirrahmanirrahim. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi dipersembahkan dengan sumber cinta oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Gimana ya Bunda? Sudah siap menyimak? Coba mana semangatnya pagi hari ini? Keluarga Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah. Kalau sudah begitu semangatnya pagi hari ini, kita akan tambah semangat kita dengan mendengarkan untayan hikmah, vibes apa yang dapat kita ambil di halaman ke-80 surat An-Nisa. Maka sebab itu, kepada guru kami tercinta, Ustadz Muslim Al-Fatih, dengan sepenuh cinta, falitafaddal alaihi mashkura. Ya, terima kasih Kang Abdul. Seperti biasa dengan semangat memberikan awalan yang
positif, Masya Allah. Semoga segerakan yang tadinya gambar jadi asli ya. Nah, yang di depannya kan masih gambar, insya Allah segera asli lah. Izin menyapa dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita semua setelah mematikan di dalam aktivitas tidur, dan pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahilladzi asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dibangunkan pagi hari dalam keadaan iman dan Islam, dan terus semoga istiqamah menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atas contoh terbaik dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kalaulah bukan karena hidayah yang Allah curahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah, termasuk tidak bisa istiqomah setiap pagi membahas Al-Qur'an. Maka istiqomah adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, akram akbarul karamah, sebesar-besarnya karamah. Jadi kalau kita ingin melihat orang memiliki karomah, itu bukan ketika dia bisa berjalan di atas air atau dibacok tidak mempan. Maka sebaik-baiknya karomah, sebesar-besarnya karomah adalah apa? Luzumul istiqamah. Kita bisa istiqomah. Jadi kalau ada orang istiqomah tuh, dia telah mendapatkan karomah ya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan. Oke, sambil sapa-sapa, mohon direspon di kolom chat apakah suara saya jelas. Sebentar. Nah, apakah suara saya jelas sekarang? Jadi pengaturan. Oke. Nah, tes one, cek cok. Tadi belum saya setting ke mic, masih ke laptop. Sekarang sudah ya? Sudah jelas? Iya. Alhamdulillah. Di hadapan saya sudah banyak yang on cam ya. Sekali lagi saya sangat bahagia jika pengajian ini walaupun online tapi tetap on cam. Kenapa? Supaya bisa menatap wajah-wajah orang soleh dan solihah sambil mendoakan dalam hati. Semoga Allah curahkan keberkahan. Ya. Di sini sudah ada Bu Dwi Ismayanti di Bandung. Pastinya anak kedua ya, karena Bu Dwi. Ya, kalau anak ketiga Putri namanya, kalau anak keempat Bu Catur, ya, kalau anak kelima namanya Pancawati. Ya. Ada Bu Rini dari Kota Padang yang sudah siap juga dengan mukena pinknya. Sepertinya habis sholat subuh langsung ngaji ya Bu Rini ya. Ya, Rini nama yang sangat familiar, di Jawa pun banyak yang namanya Rini. Masya Allah. Ada Bu Nurminah Lombok juga, ini dari Sabang sampai Merauke ya. Padang ada, Lombok juga ada, Bandung ada. Kawan-kawan sertakan nama dan daerah Anda supaya saya tahu Anda datang dari mana gitu ya. Ada juga yang datang dari planet Bekasi ya, ini ya. Planet Bekasi. Konon katanya Bekasi terpisah dari Indonesia karena panasnya nggak umum ya. Ya, seperti Mama Rafa nih dari Bekasi, Masya Allah. Ada Pak Komar dari Sidoarjo yang sudah di kantor sepertinya, Masya Allah. Luar biasa ya, beliau jam 6 sudah standby kantor. Entah beliau berangkat pagi atau nginep ini ya. Oke, sip malam ya, Masya Allah. Ada Bang Roni dari Labuan Bajo. Ya, Masya Allah yang... Aduh Bang Roni ya. Nama yang cukup dirindukan oleh orang Indonesia, Bang Roni. Ada Bu Lastri juga dari Labuan Bajo. Banyak kawan-kawan dari Labuan Bajo ya. Kawan-kawan yang belum sempat ke Labuan Bajo,
ya, apa namanya, yang berencana ke Labuan Bajo, mungkin bisa calling-calling Mas Roni ya. Suara saya menggema kah, betul? Saya nggak ngerti nih. Padahal echo, oke. Ternyata echonya kepencet. Sekarang sudah tidak menggema ya? Ya, aman ya? Masya Allah. Oh, ada juga dari Malaysia. Ada Malaysia, Bu Irda dari Malaysia. Masya Allah, dari Malaysia ini. Tetangganya Kak Ros ya. Masya Allah. Ya, dari Kampung Durian Runtuh. Masya Allah. Dari Curug nih, Bengkulu. Saya baru kemarin pulang dari Curug. Terima kasih kawan-kawan, sambutannya Curug luar biasa. Walaupun dari bandara 2 jam lebih kemarin dari Bengkulu, tapi sampai Curug, Masya Allah bahagia, adem ya, luar biasa. Ada Pak Mirzon, ini baru kemarin ketemu ya Pak Mirzon ya, dari Curug. Masya Allah, bahagia lihat Pak Mirzon bisa hadir di kelas bersama istri, Masya Allah. Ya, pelukannya begitu dalam, ya, sepertinya perjuangannya tidak mudah ya, Masya Allah. Dan memang begitu, tidak ada nahkoda yang hebat kecuali terlahir dari laut yang ombaknya luar biasa. Allah tidak pernah menjadikan hamba luar biasa kecuali ujiannya juga luar biasa. Masya Allah. Ada Bu Irda. Oh, Bu Irda dari Malaysia. Malaysianya mana Bu Irda? Bu Irda ya sudah berpangku tangan ya. Siap-siap merenungkan ayat-ayat Quran. Malaysianya mana Bu Irda? LA atau mana? Ada Mas Juna dari Tarakan, Kalimantan. Sudah lama juga tidak bersua Mas Juna ya. Sehat-sehat sekeluarga. Salam buat istrinya. Ada Mas Lutfi Ilham dari IPB Bogor. Anak IPB ngaji ya. IPB memang senang ngaji. Banyak ustadz-ustadz lulusan IPB. Ya, Ustadz Fatih Karim IPB, Ustadz Rizal IPB. IPB ini memang institut pelajaran apa aja ada ya. Jadi lulusan IPB macam-macam jadinya ya. Padahal pertanian, tapi lulusannya macam-macam. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kiai, Masya Allah. Itu pertanda bahwa anak IPB banyak belajar di luar jam kuliah. Jadi lulus kuliah bisa jadi orang yang multi talent, Masya Allah. Betul, Institut Pesantren Bogor itu kata Mas Lutfi ya. Lulusan IPB banyak jadi ustadz ya. Mungkin karena belajar pertanian sehingga merenungi kehidupan ya, betapa hidup itu mulia karena dari proses menanamnya kan panjang. Masya Allah. Ada Bu Fitri Garut juga, ada Bu Luluk, Latifah Hamid, ada Bu Yuli. Ini ada 2 golongan ya, golongan peserta lama ini dan peserta baru. Ada Bu Gusriana dari Pekanbaru, ya. Ada Bu Sumarmi dari Brebes, ada Bunda Titi dari Tuban nih. Walaupun Tuban lagi pecah ke Tuban, tetap ngaji ya, Masya Allah. Saking luar biasanya beliau. Bahkan kita harus malu nih, kawan-kawan yang belum on cam harus malu. Ada saudara kita yang ikut pengajian dari Goa, coba. Dari Goa aja on cam, padahal beliau di Goa. Ya nggak kebayang dong hidup di Goa seperti apa, tapi bisa ngaji dan on cam. Kawan-kawan yang belum on cam, yuk on cam ya. Dan harus malu juga sama saudara kita dari Balikpapan. Bayangkan hidup di Balikpapan seperti apa ya. Berarti ini papan di sininya nih. Nah, itu namanya Balikpapan. Itu masih bisa on cam loh. Ya. Jadi tolong kawan-kawan yang tidak di Balikpapan, Anda kan di balik tembok kan, ya ada saudara kita di Balikpapan. Itu masih bisa ngaji. Oke? Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah on cam. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena ada 460 lebih partisipan. Kalau saya sebut satu persatu, ini jadi tidak pengajian, jadi sensus kependudukan ya. Di izin yang tidak saya panggil, tidak dalam rangka mengurangi rasa hormat, saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan semoga kita terus istiqomah ngaji setiap pagi di Quranix Vibes. Bagi kawan-kawan yang ingin dapat informasi lengkap atau tiap hari, silahkan gabung. Admin boleh di-share ya link grupnya. Ini free grup Rumah Muslim. Sehingga semua pengajian yang ada di Rumah Muslim bisa Anda akses. Barangkali teman Anda nggak sempat nge-share, Anda bingung kok pengajiannya nggak ada, ternyata teman Anda sedang sibuk sehingga nggak sempat nge-share. Silahkan masuk aja langsung ke grup WhatsApp-nya di Rumah Muslim. Ada 5 atau 6 grup kalau saya tidak salah, bisa pilih grup yang masih kosong.
Dan semoga semua informasi pengajian di Rumah Muslim bisa terakses dengan baik sehingga kawan-kawan tidak ketinggalan. Gitu. Karena kita ngaji istiqomah tiap Senin sampai Ahad insya Allah. Senin sampai Kamis Quranic Vibes reguler, Jumat Quranic Vibes spesial, dan Sabtu Ahad kita mengadakan kelas-kelas tematik, keluarga, parenting, ya, family, finansial, dan segala hal yang diperlukan oleh umat insya Allah disediakan di Rumah Muslim. Dan mohon kritik dan sarannya, semoga bisa terus membuat Rumah Muslim bermanfaat untuk banyak orang dan Rumah Muslim tidak terafiliasi dengan partai apapun. Jadi semua anggota partai boleh ikut pengajian di Rumah Muslim. Anda anggota PDI boleh ngaji di sini, Anda Golkar boleh ngaji, Anda PKS juga boleh, apapun partainya boleh ngaji di sini karena kita tidak dalam rangka mengumpulkan orang untuk mencoblos. Saya tidak ingin dicoblos kawan-kawan, jadi santai saja. Pengajian ini terbuka untuk umum, siapapun boleh ngaji dan semoga niatnya betul-betul semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu kawan-kawan, sudah siap ngaji ya? Sekarang sudah sampai halaman 80. Bagi kawan-kawan yang baru gabung, kita rutin setiap pagi membahas Quran per halaman. Walaupun lagi-lagi sangat tidak ideal ya. Satu halaman dibahas 1 jam sangat tidak cukup, tapi kita mencoba untuk bisa menghatamkan Quran. Karena ternyata pas saya tanya, masih banyak kawan-kawan yang beragama Islam berpuluh-puluh tahun tapi nggak pernah menghatamkan terjemahan Quran. Sekedar terjemahannya aja belum pernah. Ya, apalagi tafsirnya. Maka insya Allah Senin sampai Kamis kita rutin membahas satu halaman demi halaman dan kita sekarang sudah sampai halaman 80. Bagi kawan-kawan yang ingin kemudian menyimak kajian-kajian sebelumnya, Ustadz, saya baru gabung nih. Bisa nggak dapat rekaman halaman 1 sampai 79? Bisa. Silakan akses YouTube-nya official Rumah Muslim. Di situ semua kajian ada ya rekamannya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment, and share. Supaya kebaikan ini kemudian tersebar ke sebanyak-banyak orang. Supaya yang buruk tertutupi oleh yang baik. Kalau yang buruk aja viral, apalagi yang baik harusnya yang baik bisa lebih viral agar kemudian yang buruk bisa tertutupi. Begitu kawan-kawan. Sekarang silahkan dibuka Al-Qur'annya, halaman 80. Kita menggunakan halaman Quran standar Quran pojok namanya kalau di Jawa. Saya nggak tahu di daerah Anda namanya apa. Quran pojok itu apa Ustadz? Quran yang 1 juz berisi 20 halaman atau 10 lembar. Yang halaman 3-nya itu Al-Baqarah ayat ke-6. Jadi kalau Anda beli Quran, lihat halaman 3-nya. Kalau halaman 3-nya Al-Baqarah ayat 6, innalladzina kafaru, berarti itu namanya Quran pojok. Apa Quran pojok? Quran yang setiap pojoknya ayat baru. Jadi ayat baru. Jadi nggak ada sambungan ayat sebelumnya. Gitu ya. Dan sudah ada beberapa yang raise hand untuk membaca ayat demi ayat. Walaupun tadi sudah dibaca secara keseluruhan, kita ulang lagi ayat demi ayat agar bisa lebih dalam membahasnya. Seperti biasa, sesuai urutan. Sepertinya Bu Khoiriyah sedang ke toilet sebentar ya, karena di kameranya kosong. Silahkan Bu Nanik Tri. Dibaca terjemahan surah An-Nisa ayat 15. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 15. Ya. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka ke perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Makasih Umar. Iya, terima kasih Bu Nanik Tri yang sudah membaca surah An-Nisa ayat 15. Bagi kawan-kawan yang baru gabung, kita membahas Al-Quran halaman 80, ayat 15 surat An-Nisa sampai 19 ya. Kita barusan membaca surat An-Nisa ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum wallati, dan adapun perempuan-perempuan ya'tinal fahisyah yang mereka mengerjakan fahisyah.
Fahisyah itu apa? Perbuatan keji. Para ulama tafsir menyebutkan fahisyah di sini adalah perbuatan zina. Jadi perempuan yang berbuat zina, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Maka kita boleh menuduh orang berzina jika ada 4 saksi. Nah, perhatikan kawan-kawan, Islam tidak Islam sangat melindungi harkat martabat orang, apalagi jika tuduhannya tuduhan perselingkuhan atau perzinahan. Islam sangat ketat menjaga itu sampai-sampai di dalam Islam, jika ada orang mau menuduh orang lain berzina atau berselingkuh, dia harus mendatangkan 4 saksi, 4 laki-laki. Yang mana 4 laki-laki itu melihat orang itu betul-betul berbuat zina seperti ember nyemplung sumur. Jadi kalau cuma lihat sendalnya di luar, orangnya di dalam, nggak boleh bersaksi. Jadi 4 saksi di sini adalah 4 orang laki-laki yang melihat secara langsung seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan melihatnya betul-betul perbuatan ember nyemplung sumur. Paham ya? Ember nyemplung sumur. Jadi kalau Pak Komar cuman lihat mohon maaf ada laki perempuan masuk ke dalam kamar tapi nggak ngelihat apa yang dilakukan di dalam kamar, tidak boleh Pak Komar menjadi saksi perzinahan. Padahal cukup nggak 2 orang saksi untuk bersaksi bahwa dia melihat dengan dengan dua mata dia bahwa seseorang itu berzina. Cukup 2 orang cukup, tapi dalam Islam 4 orang. Kenapa? Sebagai pelajaran bahwa gak gampang menuduh orang berzina atau berselingkuh. Orang sekarang, jangankan lihat langsung, cuman lihat sosial medianya aja. Antara single mom dengan single dad temenan di Facebook, ngomongnya udah kemana-mana. Ih, ibu tahu nggak bu? Itu janda tetangga sebelah kita di Facebook temenan sama duda. Mana komentar-komentarnya romantis banget tuh. Nah, nggak boleh. Sampai 2 orang bahkan 3 orang pun tidak cukup untuk menjadi saksi, harus 4 orang. Sedangkan kalau kita mau bulan puasa mau datang, 1 orang cukup. Dahsyat gak? Paling afdol 2 orang. Jadi minimal 2 orang ketika bulan puasa, ketika hendak bulan Ramadan, 2 orang melihat hilal sudah cukup dijadikan saksi bahwa Ramadan datang. Untuk Ramadan, hilal Ramadan 2 orang cukup. Insya Allah ya. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Islam sangat menjaga harkat martabat orang. So, gak boleh sembarangan menuduh. Ustadz, ini sudah ada 4 orang saksinya. Melihat dengan 2 mata kepalanya. Bukan kepala orang. Iya, bukan. Kepalanya sendiri dia pakai untuk melihat perempuan itu berzina dengan laki-laki. 4 orang? Iya. Bahkan 5 orang Ustadz. Kenapa? Kita nobar Ustadz. Oh, nobar ternyata. Nobar. Ya. Berapa orang yang lihat? 5 orang. Tadinya 1 orang, karena dia tahu tentang agama Islam, dia panggil temannya supaya jadi saksi, 5 orang kita nobar. Kamu lihat ember nyemplung sumur, bukan cuma nyemplung Ustaz, tenggelam. Dia nggak keluar-keluar, embernya nggak keluar-keluar, nyangkut di dalam. Oh begitu? Iya. Maka kalau begitu, dibawalah mereka ke pengadilan bersaksi, udah ada bukti, baru. Apa hukumannya? Nah, dengarkan. Hukuman perempuan dan laki-laki yang berzina, فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. Kalau ketahuan memang berzina, maka hukumannya dulu, ayat ini cerita hukuman dulu sebelum ada hukuman rajam dan cambuk. Jadi dulu kalau ada perempuan berzina dan laki-laki berzina, hukumannya apa? فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ. Dikurung di rumah, nggak boleh keluar rumah sampai mati. Jadi dulu sebelum datangnya perintah rajam, nanti kita bahas ya. Nasikh wal mansukh, ada ayat yang terhapus dan menghapus. Dulu sebelum datang perintah rajam dan cambuk, ayat ini yang dipakai dalam hukum Islam dulu. Yaitu kalau ada perempuan berzina, maka dia dikurung. Di rumahnya nggak boleh keluar rumah. Sampai kapan?
hatta yatawaffahunnal maut, sampai mati. Ya. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau jika ada jalan lain, ditempuh jalan yang lain. Nah, tapi sekarang hukum yang sekarang, hukum yang sekarang itu jika ada wanita yang sudah menikah berzina dirajam, kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali. Itu diterapkan di Aceh. Saya nggak tahu di Aceh itu kayaknya rajam sih enggak, mungkin di Aceh hanya cambuk saja. Itu masih berlaku, dicambuk. Gitu ya. Nah, jadi dulu dikurung, sekarang dicambuk. Bu Fitka bertanya, Ustadz kalau nonton video, maksudnya nonton video isinya apa? Itu Ustadz, ember nyemplung sumur. Apakah langsung bisa disaksi? Tidak bisa. Harus diundang pakar telematika, namanya Roy Suryo. Saya tahu Roy Suryo, tahu update saya. Ya. Dipanggil, Mas Roy, ini benar gak videonya? Valid gak? Karena video bisa direkayasa. Begitu kawan-kawan. Paham ya? Ya. Jadi ayat ini turun tentang perbuatan zina. Judul kita pagi hari ini tentang apa? Tentang back to Allah. Perbuatan zina itu perbuatan yang sangat keji, tapi tetap boleh bertobat. Jadi jangan putus asa. Ya. Yang mungkin pernah kelam masa lalunya, sangat kelam bahkan, jangan pernah putus asa. Ustadz, ya, saya dulu pernah berzina, boleh ngaji di rumah muslim? Boleh. Berkumpullah orang-orang yang berdosa di sini ya. Saya termasuk orang yang banyak dosa. Hanya Allah tutupi aib-aib saja. Gitu ya. Maka saya selalu sampaikan bahwa Allah lebih mencintai pendosa yang merasa hina dibanding ahli ibadah yang merasa mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus merasa hina di hadapan Allah, dan semakin banyak ibadah yang kita lakukan semakin malu di hadapan Allah, karena Allah tutupi aib-aib kita. Bukan malah semakin sombong. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Khairiyah yang sudah kembali dari merenung, sepertinya habis merenung Bu Khairiyah ya, dari Pasuruan. Silakan Bu Khairiyah baca surat An-Nisa ayat ke-16. Belum ada suaranya, Bu. Nah, oke, sudah Ibu, silakan. Makasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Sadaqallahul Adzim. Makasih. Ya, terima kasih Bu Khairiyah, Masya Allah. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا. Kalau ada dua orang yang berbuat keji, berbuat zina, ya, berbuat zina laki-laki perempuan, maka berilah hukuman. Di surat An-Nur, jangan ada perasaan ra'fah, tidak tega. Justru kalau kita menghukum mereka, berarti kita sayang sama mereka. Jadi tidak semua hukuman itu bentuk benci, betul tidak? Ayah bunda menghukum anaknya, pernah? Dengan berbagai macam cara, mungkin dengan tidak memberikan uang saku, gitu ya. Atau apapun bentuk hukumannya. Pernah nggak? Jawab di kolom chat. Pernah nggak ngasih hukuman sama anaknya? Pernah ya? Itu karena benci atau karena cinta? Nah, karena cinta. Begitupun Allah ya. Tapi فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. Inilah indahnya syariat Islam. فَإِن تَابَا, dan jika keduanya bertobat, maksudnya laki-laki perempuan ini bertobat, وَأَصْلَحَا, dan memperbaiki diri, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, maka tinggalkan mereka berdua. Maka kalau ada pertanyaan, Ustadz, ya, saya pernah berzina. Ya, apa yang harus saya lakukan? Jujur dan minta dihukum, atau biarkan itu jadi masa lalu dan cukup Allah yang tahu? Maka Umar bin Khattab pernah ditanya ini. Suatu hari, ada perempuan menangis di hadapan Umar bin Khattab.
Tapi beda. Perempuan dulu dengan perempuan sekarang nangisnya beda. Perempuan dulu menangis karena banyak dosa. Perempuan sekarang menangis karena banyak cicilan. Makanya jangan banyak cicilan, Bu. Perempuan dulu sering menangis karena banyak dosa. Perempuan sekarang nangis. Kenapa Bu nangis, Bu? Ibu saking taubat ya kepada Allah. Enggak Ustaz, panci belum lunas, magicom belum lunas. Semuanya cicilan. Makanya jangan suka nyicil. Kalau belum punya duit, sabar. Senangnya nyicil sih. Nyicil tuh hutang. Hutang nih sampai mati nggak selesai. Saya ini punya prinsip sederhana. Ya. Saya rumahnya gede, luas, gak apa-apa. Yang penting cash. Daripada sempit kredit. Itu sederhana banget prinsip hidup saya. Iya, saya punya mobil bagus, nyaman, yang penting cash daripada mobil tua terus kredit. Saya sederhana hidupnya. Kalau belum mampu jangan beli dulu. Ya. Saya sedang tidak membahas hukum kredit ya. Kredit boleh dalam Islam asal akadnya syariah. Tapi saya sangat tidak menganjurkan. Hidup itu dibuat gampang. Bener gak? Enak gak kalau hidup gak punya hutang? Enak, Bu. Kalau orang nggak punya hutang, makan tempe rasa tempe. Tapi kalau orang banyak hutang, makan daging, rasanya tempe. Kenapa? Sambil mikir, ya Allah, makan daging tuh sambil mikir. Besok mana jatuh tempo, belum ada duit tuh. Makanya jangan banyak cicilan. Ya. Orang yang banyak cicilan tuh pecicilan. Tahu pecicilan? Ya, banyak gaya biasanya. Oh, Masya Allah. Tasnya Gucci. Tahu tas Gucci? Ternyata bayarnya pakai pay letter. Tuh, pay letter sekarang. Anda tahu nggak? Di Indonesia, aplikasi pinjaman online itu salah satu negara Asia yang paling banyak nasabahnya. Pinjaman online. Hati-hati ya Bu, Pak. Kalau sudah masuk ke pinjaman, biasanya dia ketagihan. Minjem lagi, minjem lagi, minjem lagi. Buat beli tas, buat beli sepatu. Biar dilihat orang kaya. Ya, kaya apa tuh? Tahu udah kaya apa. Makanya udah hidup itu sederhana. Yang penting bisa ibadah ya. Ustadz, kalau untuk bayar listrik gimana? Mending pakai kayu bakar aja, Bu, ya. Daripada ngutang kayu bakar gitu ya. Betul, zaman dulu juga orang tua kita nggak punya listrik, hidup-hidup aja ya. Pakai kayu bakar, terus pakai kendi. Dulu kita nggak punya kulkas tapi airnya dingin. Kenapa? Ada kendi. Bener nggak, Bu? Bener nggak? Iya. Lantainya tanah jadi adem. Nggak usah pakai kipas angin. Dulu mah nggak ada alat elektronik di rumah. Tapi kayaknya adem-adem aja hidup. Betul tidak? Bener nggak? Ada ngalamin yang saya alamin nggak sih? Saya pernah ngalamin hidup di rumah orang, di rumah nenek ya. Nggak ada listrik. Pakainya damar, tau nggak damar? Damar tuh apa ya? Damar ceplik. Damar tuh apa ya? Penerangan yang pakai api, yang kalau kita bangun tidur tuh di sini hitam semua tuh. Karena asapnya kemana-mana. Mm-mm. Dan kalau boleh jujur, kita lebih bahagia sekarang atau dulu? Coba jawab di kolom chat. Kalau dibanding-bandingkan gitu, kita bahagia dulu atau sekarang? Hmm? Dulu kan, kenapa? Karena dulu tidak ada cicilan. Itu. Sekarang banyak cicilan. Rumahnya sih bagus, tapi nyicil. Dulu rumahnya jelek, tapi lunas. Makanya yang udah terlanjur lunasin cepat. Semoga Allah, saya doakan ya. Semoga yang banyak cicilan Allah lunasi. Amin. Nah, ini yang punya hutang, saya mau ajari doa. Mau nggak saya ajari doa lunas hutang? Ini penting nih. Mau nggak? Kalau nggak mau ya saya nggak ajari. Ini karena saya lagi baik hati aja pagi hari ini. Kayaknya saya lihat wajah-wajahnya banyak wajah-wajah punya hutang ini. Mau? Tulis, tulis, tulis. Allahumma, tulis. Allahumma. Wah, semangat-semangat nih. Banyak banget yang semangat nih. Kayaknya banyak yang punya hutang. Sudah? Allahumma lunasin hutang ya Allah. Nah, tulis. Allahumma lunasin hutang. Ya. Allahumma lunasin hutang ya Allah. Itu doanya. Dibaca pagi 3 kali, siang 3 kali, malam 3 kali. Sambil dagang, sambil nyisihin, sambil dibayar. Ya. Hutang itu jangan dipikirin tapi dilunasin. Oke?
Di zaman Umar bin Khattab ada wanita menangis. Kembali ke cerita wanita yang menangis bukan karena cicilan tapi karena mengingat dosa. Ya Amiral Mukminin, panggilan Umar itu ya Amiral Mukminin. Ya, kalau Abu Bakar panggilannya ya Khalifah Rasulillah. Sedangkan Umar bin Khattab dipanggil ya Amiral Mukminin. Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, sesungguhnya aku ingin bercerita kepadamu. Sambil menangis perempuan ini bercerita di hadapan Umar. Kemudian Umar pun berkata, "Famadha bik? Ada apa denganmu, wahai wanita? Aku ingin jujur kepadamu, hai Umar. Beberapa hari lagi aku akan menikah." Ya, terus kenapa? Dan aku pernah berzina di masa lalu. Haruskah aku menceritakan itu kepada calon mertua dan calon suamiku? Kira-kira jawaban Umar apa, ayah bunda? Anda pernah dengar kisah ini, Bu? Kisah ini juga ada di film Umar bin Khattab yang banyak tersebar di YouTube. Apa jawaban Umar? Wa in lam tus'al. Kalau kamu tidak ditanya, tidak usah bercerita. Itu rumusnya ya. Kalau kamu tidak ditanya, tidak usah bercerita. Tapi kalau ditanya, baru diceritakan. Kenapa? Satarahullah, Allah sudah menutupnya, maka kalian jangan membukanya. Allah bisa nggak membuka aib dia? Bisa, tapi Allah tutup. Oleh karena itu, jangan suka membuka aib yang Allah sudah tutup. Rasulullah SAW pernah bersabda, seluruh kaum muslimin yang berbuat dosa, Allah ampuni dosanya. Illa mujahir, kecuali mujahir. Siapa mujahir? Orang yang bangga menceritakan dosa-dosanya. Hati-hati kawan-kawan ya. Hari ini sedang ada tren cerita masa lalu. Seberapa nakal kamu di masa lalu? Oh, biasanya pertanyaannya begitu. Seberapa nakal kamu di masa lalu? Maka sebagian orang bercerita, aku begini, oh kamu kurang nakal. Gak boleh kawan-kawan. Ustadz, nanti jadi orang munafik. Kenapa? Ya munafik dong. Menyembunyikan yang buruk, menampakkan yang baik. Bukan. Justru kalau kita masih malu terhadap maksiat yang kita lakukan, berarti kita masih punya iman. Ya. Jadi ketika kita menyembunyikan keburukan, itu bukan berarti kita munafik. Justru kita masih punya iman. Karena ciri seseorang beriman adalah ketika dia masih malu dengan maksiat-maksiatnya. Gitu, jangan salah paham ya. Banyak orang salah paham. Jangan munafik lo. Lu aja masa lalu pernah kan nggak pakai hijab gitu. Iya, tapi kita nggak mau menceritakan itu. Kenapa? Cukup itu jadi aib. Ya, saya juga dari kecil sampai sekarang nggak pakai hijab, Bu, Pak. Ya, nggak pakai hijab. Ya karena saya laki-laki ya, Insya Allah. Jadi nggak semuanya orang Islam tuh harus berhijab ya. Saya pernah nanya, ibu bapak, di pengajian ibu-ibu, Bu, apa hukum seorang muslim pakai hijab? Wajib Ustadz. Saya bilang, enggak. Wah Ustadz sesat nih Ustadz nih. Ustadz liberal Ustadz. Enggak Bu. Wajib Ustadz. Enggak. Tono Joko enggak Bu. Oh iya, iya makanya. Kan Tono Joko juga muslim. Maka hijab. Sekarang saya tanya coba. Di sini paham agama enggak? Bu, apa hukum hijab bagi wanita muslimah? Jawab di kolom chat. Jangan lama-lama jawabnya. Apa hukum hijab bagi wanita muslimah? Wajib. Jawabannya, ibu-ibu tidak usah pakai hijab kalau di kamar di hadapan suaminya. Betul? Iya. Boleh nggak buka hijab depan suami? Jawab di kolom chat. Boleh nggak buka hijab, buka kerudung depan suami? Boleh nggak? Boleh nggak buka kerudung depan suami? Oh, jangankan buka kerudung. Buka semuanya pun, boleh. Nah, gitu ya. Tuh, Bu Dwi senyum. Bu Dwi kayaknya sering praktek. Ya. Iya. Jadi tergantung. Makanya hijab itu tentang di hadapan siapa kita berdiri. Maka beda-beda. Depan Pak D, beda dengan depan suami. Ya. Depan ajnabi orang-orang asing. Gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kalau saya pernah berbuat dosa di masa lalu, ceritakan jangan. Jawabannya, para ulama mengatakan mayoritas tidak usah menceritakan itu, cukup diam saja. Itulah kenapa di zaman Nabi, kawan-kawan. Di zaman Nabi, pernah ada laki-laki datang.
Pernah ada laki-laki datang. Dia berkata, "Ya Nabi." Nangis dia di hadapan Nabi. Kenapa? Sesungguhnya aku telah berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya. Ada dua kisah. Yang pertama kisah seorang laki-laki yang bercerita bahwa dirinya berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Kata Nabi, enggak kali. Enggak ember nyemplung sumur kali, cuman tempel-tempel doang. Enggak, nyemplung Nabi. Dalam Nabi. Paham ya, maksudnya ini bahasa kiasan. Jadi Nabi ingin betul-betul tidak langsung memberi hukuman, tapi kata Nabi, cuman romantis-romantisan doang kali, cium-ciuman. Enggak Nabi, ini benar-benar hubungan suami istri di siang hari. Siang hari Nabi. Ember nyemplung sumur, beneran nyemplung apa nempel doang? Nyemplung Nabi, dalam banget malah. Susah banget ditariknya. Oh gitu. Terus gimana Nabi? Beneran nih, bener. Maka Nabi menjelaskan tentang kafarahnya. Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan, 60 hari berturut-turut. Syahra ini mutatabi'ain. Apa kata Nabi? Apa kata laki-laki ini? Nabi, jangankan 2 bulan berturut-turut. Sebulan Ramadan aja jebol, nggak kuat Nabi. Itulah kenapa di dalam Islam, kita itu boleh menikahkan anak kita kapanpun. Tapi sangat tidak dianjurkan menikah di bulan Ramadan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi terkait itu. Ya, kalau pengantin baru ketemu Ramadan kan kasihan. Nikahnya tanggal 30 Sya'ban, ba'da asar. Tanggal 30 Sya'ban. Orang lagi pada lihat hilal, dia nikah. Walimahnya malam. Karena tamunya banyak, sampai malam ketiduran suami istri itu. Sampai adzan subuh, belum sempat ngapa-ngapain. Si suami ngelirik istri, ya Allah, udah adzan subuh. Si istri ngeliatin suami, udah adzan subuh. Akhirnya mereka lirik-lirikan, ya Allah, mana belum praktek lagi ilmunya, tadi malam ketiduran tuh. Akhirnya godaannya berat. Makanya sunnah menikah itu bulan Syawal. Kenapa bulan Syawal bagus untuk menikah? Jauh dari Ramadan. Sehingga ketika ketemu Ramadan udah biasa. Sudah tidak terlalu menggebu-gebu. Paham ya? Nah, oleh karena itu, banyak hari ini kawan-kawan yang mengatakan marriage is scary. Menikah itu menakutkan. Gara-gara yang ditonton di televisi, yang ditonton di sosial media adalah pernikahan yang tidak baik. Betul ya? Padahal an-nikahu sunnati, kata Nabi, nikah itu sunnah Rasul. Bahkan ketika ada orang menikah, setan menangis kawan-kawan. Kenapa? Karena gara-gara pernikahan yang dulunya maksiat jadi pahala. Sebelum menikah lirik-lirikan dosa. Sebelum menikah cubit-cubitan dosa. Sebelum menikah berjalan berdua dosa. Sebelum menikah gandengan tangan dosa. Sebelum menikah berduaan dosa. Sebelum menikah tempel-tempelan dosa. Semuanya dosa. Setelah menikah, semua yang tadinya dosa jadi pahala. Setelah menikah, lirik-lirikan pahala. Makanya suami istri sering lirik-lirikan. Lirik-lirik. Suami ngelirik dalam hati. Ini suami, si istri yang melirik suami dalam hati. Ini suami nyembunyiin dompetnya di mana ya? Bukan begitu lirik-lirikannya. Itu lirikan curiga, bukan lirikan cinta. Ada-ada aja nih. Ya. Cubit-cubitan suami istri dosa, tapi cubit-cubitan romantis ya, bukan cubit-cubitan yang sampai ada bekasnya, itu KDRT. Bergandengan tangan sama istri berpahala. Nih Pak Mirzon tipe suami yang suka menggandeng istri. Apalagi kalau jalan ke mall di Bengkulu, digandeng istrinya. Kenapa? Biar nggak kemana-mana. Biar aman itu ya. Karena kalau istri tidak digandeng, suka liar. Oh, niatnya mau ke tukang sayur, datang ke tukang sepatu, ke tukang tas. Itu. Makanya harus diamankan dengan cara digandeng. Gitu ya. Nah, Ustadz, tapi banyak sekali contoh pernikahan yang mengerikan, KDRT. Kenapa disebut KDRT? Karena dilakukan di lingkup RT. Kalau dilakukan di lingkup RW, KDRW. Enggak ya, KDRT itu singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena contoh-contoh itu yang di blow up, dan itu adalah misi barat, kawan-kawan. Tahu nggak? Misi barat adalah memunculkan kisah-kisah pernikahan yang tragis agar kaula muda tidak mau menikah dan memilih berzina. Dan itu adalah misi barat. Makanya di barat itu jarang orang menikah. Sampai di Jepang. Anda tahu nggak? Di Jepang itu banyak rumah kosong. Gara-gara tingkat pertumbuhan pertumbuhan warga baru, maksudnya yang baru melahirkan itu sedikit sekali karena banyak orang di sana tidak mau menikah. Maka insya Allah pekan ini kawan-kawan, Sabtu dan Ahad,
kita memanggil pakarnya. Insya Allah Ustadz Ridho sama Ustadz Yosi Al-Muzani membahas tentang marriage is not scary. Nikah itu nggak mengerikan. Nikah itu sumber ibadah. Nikah itu perjuangan. Nikah itu pahala yang paling panjang. Nikah itu apapun jadi pahala. Buatin kopi, pahala. Buatin nasi goreng, pahala. Masya Allah. Insya Allah dibahas oleh guru kita, Ustadz Ridho dan Ustadz Yosi Al-Muzani. Dan ini terbuka untuk umum kawan-kawan, tapi khusus kelas eksklusif harus ada pendaftaran supaya ada effort. Silahkan daftar di grup, di kolom chat gitu ya. Dan di situ ada pilihan kontribusi dakwahnya. Kalaupun Anda tidak sedang punya dana, bayar pakai doa cukup, boleh banget. Tapi kalau ada kemudian infak terbaik, silahkan sampaikan untuk memfasilitasi dakwah kita. Dan semoga Allah berikan pengganti yang lebih baik. Begitu ya? Oke. Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ada masalah yang tidak baik-baik saja, apa kata Allah? فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. Kalau ada orang dulu bermaksiat dan bertobat dan memperbaiki diri, maka nggak usah dikasih hukuman kalau dia nggak cerita. Kenapa begitu? Innallaha kana tawwabar rahima. Karena Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Tuh begitu. Paham ya kawan-kawan? Jadi kalau Allah sudah menutupi dosa-dosa kita, kita nggak usah cerita-cerita sama orang. Cukup antara kita dan Allah saja yang tahu, dan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu seperti apa? Yuk kita bahas ayat selanjutnya, ayat 17. Kita masuk ayat inti kita. Surat An-Nisa ayat 17. Sudah ada yang angkat tangan? Bu Diah Pusporini, Tegal. Bagi yang mau baca ayatnya dapat pahala, boleh raise hand ya. Silahkan Bu Diah. Terima kasih waktunya Ustaz. Surat An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Diah Pusporini yang sudah mulai hafal ya wajahnya karena sering banget muncul. Kawan-kawan yang belum sering muncul, harapannya sering muncul ya, biar nanti kalau someday ketemu offline saya langsung hafal. Oh, Bu Diah Pusporini ya. Kalau saya ke Tegal nanti ketemu mungkin di Pacific Mall gitu ya. Bu Diah lagi dorong-dorong stroller gitu ya. Oh, Bu Diah ya? Oh iya Ustaz, kok Ustaz kenal saya? Iyalah, gimana nggak kenal, on cam terus gitu ya. Dan selalu baca ayat Quran, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamat taubatu 'ala Allah. Hanya saja taubat itu di sisi Allah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Syarat pertama orang bertobat adalah dia melakukannya karena tidak tahu, Pak. Jadi banyak orang memang di masa lalunya berbuat maksiat karena dia nggak tahu itu haram. Contohnya, dia nggak tahu pacaran itu haram. Bahkan ada yang mengatakan, ada sebagian kaula muda yang masih meyakini pacaran syariah. Ustadz, saya pacaran, tapi syariah. Syariahnya gimana? Pacaran syariah itu gimana sih? Saya pengen tahu. Apakah pacaran syariah itu pacaran yang diawali bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah? Suara saya masih jelas nggak? Pak dengung. Sebentar. Boleh cek. Masih jelas ya? Boleh direspon di kolom chat apakah suara saya masih aman? Karena di headset saya kok berdengung. Apakah masih aman? Aman ya? Oke. Berarti pacaran syariah gimana? Pacaran yang diawali bismillah ditutup dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau pacaran, mari kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka yuk kita tilawah bareng. Ya.
kamu juz pertama, aku juz kedua, dan ada tabir yang memisahkan mereka berdua karena tidak boleh berduaan tanpa ada tabir, tanpa ada ini. Maka laki-lakinya juz pertama, perempuannya juz 2. Selesai, mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Begitu pacaran syariah. Ya makanya kalau ada orang bilang, Ustadz saya pacaran tapi nggak ngapa-ngapain kok. Kalau nggak ngapa-ngapain, kenapa pacaran? Gitu kan pertanyaannya itu. Betul tidak? Ustadz, tapi kan dulu saya nggak ngerti. Saya baru ngaji setelah menikah. Oke, dulu ya dulu. Kawan-kawan yang pernah dulu, ini kan wajah-wajah dulu sering pacaran nih, wajah-wajah pacaran nih. Nah, kan? Cie yang kuliahnya semangat gara-gara ada si doi. Nah, nggak apa-apa lah. Zaman dulu, gitu ya. Zaman dulu. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu maha bijaksana. Allah tahu kita tuh dulu pergaulannya salah gitu, gaul sama teman-teman yang suka pacaran gitu. Cinlok tuh kata Bu Yuli. Cinlok. Kuliah senang sama, ya sudahlah. Masa lalu gak usah diceritakan, cukup diakui dan ditaubati di hadapan Allah ya. Dan bersyukur bagi kawan-kawan yang pacarannya setelah menikah ya. Pacarannya setelah menikah malu-malu mau ya. Biasanya kalau yang belum sempat kenalan baru langsung menikah tuh malu-malu mau gitu ya. Malu-malu mau. Makannya masih pelan-pelan gitu ya. Kan begitu kalau baru nikah makannya. Ibu-ibu makannya masih dikit-dikit. Nah, sekarang sudah pernikahan 10 tahun, makanan suaminya juga dimakan ya. Ya. Dulu mah kayaknya baru-baru nikah makanya dikit-dikit masih jaga image ya. Setelah menikah 10 tahun, mana ada dikit-dikit. Makanan suaminya pun dilahapnya. Nah, itulah berarti maka pernikahan itu semakin lama semakin menunjukkan jati diri dan semakin tidak jaga image. Bener gak? Iya, dulu awal-awal pernikahan tuh mau kentut tuh ditahan-tahan, gak enak sama suami. Aduh ya Allah ditahan-tahan. Sekarang mana ada ditahan-tahan, malah gede-gedean suara. Nah, maka kalau Anda sudah masuk ke tahap gede-gedean suara kentut, berarti pernikahan Anda sudah lebih dari 10 tahun biasanya. Suami pulang Jumatan, Assalamualaikum, dut, panjang kali lebar suaranya, ciri khas suami. Dulu marah istri, sekarang enggak, dibalas sama istrinya, dut, begitu. Nah, biasanya itu pernikahan di atas 10 tahun. Kenapa suaminya kentut? Kalau habis Jumatan, kan nggak boleh kentut pas Jumatan kan, ditahannya dia, nyampe rumah baru dia keluarkan. Ya, maka itulah tahapan pernikahan yang sudah lebih dari 10 tahun. Romantisnya beda. Bukan berbagi bunga lagi, tapi berbagi aroma. Insya Allah. Tetap. Gitu ya. Nah, kalau masih cinta, tidak 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 terganggu. Betul tidak? Iya. Kalau cinta itu merdu. Ya, gitu, merdu. Dan lucunya masih banyak di antara Anda yang kalau mohon maaf membuang aroma, kenapa sih harus diambil dan dicek, dicium sendiri? Dalam rangka apa, Marimar? Hah? Anda udah tahu kan aromanya begitu. Kenapa sih diambil dikit terus dicium gitu? Aromaterapi kah? Masih ada yang begitu? Coba jawab jujur. Ada aja perilaku orang Indonesia ya. Masya Allah. Ustaz kok tahu? Iya, kadang-kadang saya juga begitu. Untuk memastikan aja itu kentut saya apa kentut orang lain kan. Tapi luar biasa ya. Aromanya tuh ya sifatnya adiktif ya. Betul. Sama itu tuh dulu zaman sekolah. Ada nggak yang sama? Suka ada kotoran kuku hitam-hitam tuh karena mungkin waktu sekolah kan sering pakai kaos kaki, sering pakai sepatu ya. Suka ada kotoran kuku tuh hitam-hitam di pinggir-pinggir kuku. Entah kenapa tuh kalau dicium tuh kayak aromanya tuh ya ada yang ada yang sama nggak? Ya cerita masa lalu ya. Gitu. Apa saya doang? Kayaknya banyak orang deh sama ya. Masya Allah. Nah itulah ya. Bahagia kita dulu sederhana. Betul tidak? Iya, sekarang buat beli parfum aja harganya 2 juta. Masya. Bukan tidak boleh, boleh-boleh aja kalau mampu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi taubat itu, apa kata Allah? Ya'maluna su'a bijahalah. Orang-orang yang dulu melakukan dosa karena tidak tahu. Makanya orang-orang yang melakukan dosa karena tidak tahu itu paling gampang diterima tobatnya. Terus apa lagi syaratnya?
ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب. Dan mereka langsung bertobat dengan segera. Jadi kawan-kawan, kita tidak boleh putus asa. Kalaupun kita bermaksiat, langsung tobat. Tapi Ustaz, besok maksiat lagi, tobat lagi. Besok maksiat lagi, tobat lagi. Begitu sampai mati. Dan semoga kita sebelum mati ditutup dengan taubatan nasuha. Karena kita nggak mungkin bisa lepas dari maksiat, kawan-kawan. Al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Maka jangan pernah putus asa. Karena banyak di antara orang-orang yang kemudian terlanjur jelek, terlanjur buruk. Gak ada yang terlanjur buruk. Kenapa kamu tidak mau sholat? Saya udah terlanjur kotor, Pak Ustaz. Udah terlanjur pendosa. Nggak ada. Nggak ada yang terlanjur. Selagi Allah masih berikan hembusan nafas, berarti kita masih berhak memperbaiki hidup kita. Ya. Ustaz, berbuat dosa, dilakuin lagi, tobat lagi. Begitu terus sampai kita bosan. Makanya tobat itu, ya, setiap berbuat dosa langsung tobat. Jangan tunggu lebaran baru tobat. Jangan tunggu bulan puasa. Karena kita tidak pernah tahu usia kita sampai kan? Ya. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, tapi ada juga tobat yang tidak nasuha. Maka tobatan yang nasuha itu apa? Syarat tobat nasuha yang pertama, ya boleh dicatat kawan-kawan. Supaya tobatnya nasuha, ya. Tobatan nasuha itu ada di surat At-Tahrim ayat 8. Kawan-kawan boleh buka surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tubu ila Allah taubatan nasuha." Lihat ayatnya. Yang disuruh bertobat manusia atau orang-orang beriman. Lihat ayatnya. Lihat ayatnya surat Tahrim ayat 8. Ternyata di surat At-Tahrim ayat 8 Allah awali ayatnya dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti yang disuruh tobat siapa? Orang-orang yang beriman. Kawan-kawan, oleh karena itu kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun kita berbuat dosa, taubat lagi. Berbuat dosa lagi, taubat lagi. Begitu seterusnya, kawan. Karena kita tidak mungkin lepas dari kemaksiatan, maka apa kata Nabi? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia keturunan Adam pasti berbuat salah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bermaksiat atau berbuat salah langsung bertobat. Langsung bertobat. Ya, langsung bertobat. Jangan sampai kita seperti ayat 18. Seperti apa ayat 18? Boleh dibaca. Pak Komar Sidoarjo. Surah An-Nisa ayat ke-18. Sudah bisa Pak Komar? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 18. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu tidak kami sediakan azab yang pedih. Telah kami sediakan azab yang pedih. Sadaqallahul. Ya. Terima kasih Pak Komar, Masya Allah. Nah, ayat ini sekaligus membahas tentang syarat taubat. Kita bahas ya, syarat agar diterima, syarat agar taubat menjadi nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Kawan-kawan, di dalam ayat surat An-Nisa ayat 18 Allah berfirman, tidaklah taubat itu diterima kalau mau mati. Seperti taubatnya Fir'aun. Fir'aun bertaubat gak? Bertaubat. Makanya kata Nabi, taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa manusia, malam yugharghir. Apa itu artinya? Selama nyawa belum nyampe tenggorokan. Selagi nyawa belum sampai tenggorokan, taubat orang sebanyak apapun dosanya diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka syarat taubatan nasuha secara lengkap kita bahas. Yang pertama, disebut orang itu taubatnya nasuha, yang pertama syaratnya an-nadam. Apa itu an-nadam atau an-nadmu? Menyesal. Apa syarat taubat agar diterima oleh Allah? Yang pertama, kita harus menyesal. An-nadmu, menyesal bahwa kita pernah melakukan itu. Maka kalau ada orang cerita tentang dosa masa lalunya, berarti dia nggak nyesel, malah dia bangga. Berarti dia tidak memenuhi syarat taubatan nasuha. Karena syarat taubatan nasuha yang pertama adalah an-nadmu, penyesalan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang diterima taubatnya oleh Allah, disebut taubatan nasuha, adalah berhenti dari dosa yang dia lakukan. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya, Ustadz, saya mah taubatlah Ustadz. Kenapa Bu Ibu taubat? Iya, taubat dari dosa gibah. Ya, walaupun saya tahu sih Bu Fatimah tuh orangnya pelit, tapi saya taubat Ustadz. Walaupun saya tahu juga Bu Dewi orangnya sombong, tapi saya taubat Ustadz. Ah, itu bukan taubat. Kenapa? Dia belum berhenti dari dosanya. Dia taubat tapi gibah jalan. Oleh karena itu, syarat yang kedua taubatan nasuha adalah berhenti dari kemaksiatannya. Berhenti. Taubat dari dosa korupsi, berhenti korupsinya. Ya. Taubat dari riba, berhenti ribanya. Yang ketiga, al-azmu, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi berhenti dan bertekad besok-besok gak lagi. Walaupun pada akhirnya kita terjatuh, tapi kita udah punya tekad. Nah, itu syarat tobat jika dosanya kepada Allah. 3 aja. Jadi kalau dosanya kepada Allah, misalnya pernah ninggalin sholat, gitu ya, pernah nggak puasa Ramadan, pernah nggak menutup aurat, itu 3 aja. Menyesal, berhenti, dan bersungguh-sungguh tidak mengulangi. Tapi kalau dosanya kepada manusia, syarat jadi 4. Apa syarat yang keempat? Kalau hubungannya dengan manusia, syaratnya nambah. Yang keempat apa? Menyelesaikannya dengan manusia. Kalau Anda mencuri, berarti balikin duitnya. Kalau Anda menggibai, berarti pulihkan nama baiknya. Paham? Itulah kenapa dosa kepada manusia lebih rumit cara tobatnya. Betul, mengembalikan haknya. Jika itu harta, dikembalikan hartanya. Jika yang Anda cederai adalah kehormatannya, maka kembalikan kehormatannya. Maka bagaimana cara bertobat dari dosa gibah? 3 syarat tadi. Dan yang keempat apa? Kalau Anda gibahnya di tukang sayur, Mas Joko namanya tukang sayurnya, maka kalau dulu Anda menggibai orang itu saat beli sayur di Mas Joko, maka besok beli sayur di Mas Joko lagi, terus puji-puji. Sebutkan kebaikan orang yang dulu Anda gibai. Paham nggak? Itu cara tobat dari gibah. Tapi jangan dibuat-buat, yang beneran fakta. Paham? Ustaz, kalau suami berkhianat kepada istri, sama syaratnya 3, dan keempat apa? Minta maaf kepada istrinya. Dan tidak lagi, dan berusaha berjanji tidak lagi mengulangi. Kalau mengulangi lagi, ya sudah. Bu Eka dan perempuan yang lain jadi perempuan yang tegas. Let it go, biarkan dia pergi. Jangan tahan jika itu membuatmu terluka. Kan begitu. Betul ya Bu Eka Karawang.
Kalau nggak mau pergi, Anda yang pergi. Begitu, kawan-kawan. Jangan dibuat susah ya. Jangan dibuat susah. Let's go. Nikmati hidup, cari ridho Allah dengan hal-hal yang membahagiakan dirimu, kawan-kawan. Ya, gitu. Ngaji kayak gini seneng nggak? Ngaji kayak gini seneng nggak ya, Bunda? Seneng. Ajak teman-teman yang lain gitu ya. Begitu. Ustadz tapi masih sayang. Iya, masih sayang. Kalau masih sayang ya terimalah, gak usah banyak ngeluh. Hidup itu tentang pilihan, love it or leave it, cintai atau tinggalkan. Kalau masih sayang ya udah nggak usah banyak ngeluh, terima dia. Yang suka ngorok, yang suka ngambil bajunya ditarik, yang naruh anduk di atas kasur. Kalau cinta jangan banyak ngeluh, terima dia. Gitu. Ustadz tapi dia main kasar. Ya udah Bu, Ibu terima nggak dikasarin, nggak terima, ya udah tinggalkan. Tapi aku masih cinta, ya udah siapkan pipimu sebelah kanan, pipimu sebelah kiri tiap hari. Ya udah gitu aja. Makanya terima konsekuensinya. Jadi hidup itu tentang pilihan, kawan-kawan. Dan kita harus siap menerima pilihan kita. Iya. Kadang-kadang kita tuh nggak jelas gitu ya. Ngeluh tapi nggak mau lepasin. Kalau ngeluh jangan dipertahankan, tapi kalau mau mempertahankan jangan ngeluh, nikmatin. Makanya begini kata guru saya, kalau pekerjaanmu hari ini bukan yang kamu cintai, maka cintai pekerjaanmu hari ini. Betul tidak? Iya. Ustadz, capek Ustadz kerja, resign. Tapi, gak usah pakai tapi. Iya, suruh resign nggak mau. Giliran kerja capek. Ya. Ustadz, kalau saya resign nanti saya pengangguran, duit dari mana? Gak usah punya duit. Gitu ya. Itu aja apa namanya, jadi mindfulness breathing yang tiap pagi orang sarapan Anda tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, udah gitu aja sampai malam. Makanya Ustadz capek ngurus anak, kasih ke orang, jangan Ustadz, ya udah diurusin penuh cinta, masih banyak orang yang berharap punya anak, betul tidak? Iya. Ustadz istri saya bawel banget, giliran istri Anda diam Anda gelisah. Tuh bapak-bapak tuh kerjaannya. Giliran istrinya bawel, dia pusing. Giliran istrinya diem, dia kaget. Ada apa lagi nih? Ya Allah. Makanya udah disyukuri aja. Istri cerewet itu tanda cinta. Ya, tanda cinta. Hiburan tanpa listrik, Pak Komar ya. Ya, nggak usah pakai dicas, nggak usah pakai bensin, dia bunyi terus. Masya Allah, Alhamdulillah. Bahagia ya. Dinikmati aja. Namanya perempuan. Justru kalau perempuan nggak cerewet itu berarti terlalu dalam lukanya. Nah, gitu. Jadi kalau perempuan masih cerewet berarti masih cinta, masih peduli. Ustadz, suami saya tuh cuek. Justru suami cuek itu berarti dia laki-laki. Iya, kalau laki-laki itu fitrahnya begitu. Dia tuh hanya mau mengerjakan hal-hal yang penting bagi dia. Gitu. Makanya jangan cerita yang nggak penting. Nah, ya. Justru kalau dia terlalu perhatian nanti istri istri tetangga dia perhatikan. Ibu udah makan belum, Bu? Coba repot gak? Repot gak punya suami yang memperhatikan istri tetangga? Ibu udah makan belum, Bu? Udah sarapan belum? Ah, repot lagi kan? Jadi punya suami cuek itu ada manfaatnya juga. Ya. Ya. Disapa sama janda sebelah. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam. Tegas Pak Komar kan. Iya. Berarti punya suami cuek ada manfaatnya juga. Coba kalau suaminya terlalu ramah. Ada single mom nyapa, Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam Ibu. Masya Allah pagi-pagi gini udah glowing aja Bu. Mau ikut saya kerja nggak Bu? Ini motor saya kosong di belakang. Biar seimbang Bu. Iya. Mau Bu? Bukan repot. Walaupun mungkin niatnya basa-basi, bener gak? Iya. Kadang kan ada orang yang people pleaser kan basa-basi. Tapi kan ya semua ada manfaatnya jika kita melihat sisi baiknya kan begitu. Paham ya? Oke. Lanjut. Berarti syarat taubat sudah ya? Syarat tobat. Sekarang kita bahas ayat 19, ayat terakhir, kawan-kawan. Iya, jadi disyukuri aja punya suami besar badannya. Bersyukur, kenapa? Pas kasurnya basah dijemur ada penggantinya sementara. Ya, betul? Iya. Punya suami tinggi, gak usah pakai malu. Kenapa? Nanti kalau benerin lampu, suami bisa ya benerin lampu. Ya, pokoknya semua disyukuri aja. Ustadz, istri saya tuh gemuk banget. Bersyukur, Pak. Berarti jerih payah ada, jerih payah Anda nyari nafkah ada wujudnya. Wujudnya nyata, jelas.
berarti Anda bertanggung jawab sama anak perempuan orang. Berarti Anda kerja tiap hari itu ada wujudnya nyata nih. 95 kilo. Disyukuri aja. Kalau mau ikhtiar diet boleh, tapi tetap bersyukur dengan keadaan sekarang gitu loh. Jangan sampai diet dalam keadaan tidak bersyukur, beda nanti auranya. Gitu kawan-kawan. Gitu ya. Yang baca Bu Hastin Sunarti dari Depok. Silahkan Bu Hastin. Boleh Bu Hastin? Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Hastin. Ada 2 pelajaran di ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Lagi-lagi Allah awali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ayat didahului ya ayyuhalladzina amanu, mesti isinya kalau tidak perintah larangan. Maka di sini apa isinya? Larangan. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ada budaya di Arab dulu, makanya beruntung banget kita punya agama Islam. Beruntung banget Islam datang kepada manusia. Kenapa? Dulu perempuan itu diwariskan, jemaah. Dulu kalau ada laki-laki yang meninggal, maka si istrinya, jandanya itu diwariskan kayak barang. Bahkan boleh dinikahi oleh anak kandungnya. Bahkan boleh diberikan hadiah kepada teman dari suaminya. Ya kayak barang aja, kayak warisan. Misalnya suami Anda meninggal, kemudian anaknya bilang, Om kan teman baiknya Bapak ya, nih Ibu saya hadiahkan buat Om aja deh. Dulu begitu. Makanya Islam datang, turun ayat ini, La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal kalian mewariskan perempuan secara paksa. Karena perempuan dulu diwariskan. Jadi Islam itu adalah agama yang memuliakan wanita. Maka kalau ada orang berkata, kalau memuliakan kenapa laki-laki boleh poligami Ustadz? Kalau memang memuliakan, kenapa perempuan boleh dimadu? Dari mana memuliakannya? Marimar, dengerin. Makanya kalau belajar, jangan nyampe gerbang doang, nyampe kelas. Justru, Anda tahu nggak? Sebelum datangnya Islam, paham? Manusia dulu istrinya banyak. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, yang 101, ada yang 102. Kenapa? Sebelum datangnya Islam, tidak ada batasan poligami. Bebas, kawan-kawan. Dan bahkan semua agama sebelum datangnya Islam membebaskan itu. Jadi ada yang punya istrinya 10, 11, 12, 13, 14, seterusnya. Dan Islam datang untuk membatasi. Jadi Islam itu datang untuk membatasi. Apa kata Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang kalian suka. Mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka kata Allah, satu saja lebih baik buat kalian. Jadi Islam bukan agama yang tiba-tiba membolehkan poligami. Justru Islam adalah agama yang membatasi poligami, karena poligami ada semenjak Islam itu belum datang. Bahkan dulu bebas. Islam mengatur urusan poligami dengan aturan yang lengkap. Makanya ada yang bertanya, Ustadz, ya boleh nggak nikah sama
orang sekampung. Ferguso, haram nikah sama orang sekampung. Nikah tuh maksimal 4. Orang sekampung Anda nikahin. Sekampung nih berapa kakak berarti? Nggak boleh nikah sama orang sekampung. Ada yang nanya begitu, Ustadz, apa hukum nikah sama orang sekampung? Nggak boleh, haram. Islam hanya membolehkan poligami maksimal 4, itu pun aturannya ketat. Islam mengharamkan nikah sama orang sekampung. Bolehnya 1, 2, 3, maksimal 4. Sekampung kan berarti 100 orang lebih gitu. Nggak boleh. Apalagi kalau nikah sama orang sekabupaten, lebih ngeri lagi tuh. Nggak boleh. Paham ya? Ini pentingnya belajar. Iya, pentingnya belajar agama yang tuntas biar tidak salah paham. Kemarin juga rame tuh. Saya tuh kan guru fikih ya. Jadi kalau ada perdebatan di antara jamaah tuh nanya ke saya. Kemarin kan pada nyoblos kan? Nyoblos gak kemarin Anda? Nyoblos. Pas nyoblos kan nyemplungin tinta kan? Ke jari kan? Iya nggak? Anda begitu nggak? Ya, boleh jadi apa aja, gitu kan? Ada yang nanya, Ustadz, sah nggak wudhu pakai tinta pemilu? Saya bilang, haram wudhu pakai tinta pemilu. Kenapa? Wudhu tuh pakai air, gak boleh pakai tinta pemilu. Nanti Anda jadi buto ijo. Kebayang tuh wudhu pakai tinta pemilu kayak apa jadinya. Itulah pentingnya belajar agama. Ya? Nggak boleh wudhu kok pakai tinta pemilu. Wudhu sah nggak pakai tinta pemilu? Ya nggak sah lah. Wudhu pakai air. Wudhu pakai tinta pemilu. Ustadz, maksud saya sah nggak wudhu? Ininya masih ada sah karena tinta pemilu yang dicelupkan itu sudah disetting memang tembus air dan mudah hilang. Jadi sudah dipikirkan. Dikira negara ini nggak punya ulama apa? Sekelas pemilu masa nggak dipikirin sama ulama? Ya, sudah dipikirkan. Iya, tintanya termasuk tinta yang masuk jelas ya? Ya inilah pentingnya belajar. Ada lagi yang mengharamkan rokok, Ustaz. Rokok tuh haram nggak? Ya, para ulama berbeda pendapat hukumnya. Tapi saya sampaikan, orang yang merokok tidak boleh jadi imam dalam sholat. Ini jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak boleh orang yang merokok mengimami sholat. Sholatnya tidak sah. Sholatnya jadi batal. Ya, kenapa? Kalau mau ngimamin, berhentiin dulu rokoknya, matiin baru ngimamin. Paham? Jadi nggak boleh orang yang merokok jadi imam. Jadi kalau mau jadi imam, matiin dulu, buang puntungnya baru jadi imam. Itu juga pentingnya belajar, ya. Nggak boleh orang yang merokok jadi imam. Iya, jadi banyak orang yang nggak paham agama, setengah-setengah, sering ribut. Sama juga, Ustadz, boleh nggak? Boleh nggak peci kayak gini jadi imam? Boleh nggak? Nggak peci putih, tapi pecinya kayak gini. Boleh nggak jadi imam? Jawabannya, boleh nggak peci kayak gini jadi imam? Nggak boleh peci kayak gini jadi imam. Nggak boleh. Haram. Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena peci tidak boleh jadi imam. Peci ini boleh jadi imam kalau dipakai manusia. Pecinya aja nggak boleh. Paham ya? Inilah pentingnya belajar agama. Paham? Jadi banyak di antara kita kalau belajar agama setengah-setengah sukanya ribut. Makanya jangan suka ribut. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, belajar lagi. Gak usah ribut. Itu ya kawan-kawan. Nah, ayat ini apa pelajarannya? Yang pertama, kembali ke ayat surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, tidak boleh kita memperlakukan perempuan sebagai warisan. Jelas ya? Dan pelajaran yang kedua di surat An-Nisa ayat 19 adalah kalian kalau sedang tidak suka dengan istrimu, maka lihat kebaikan yang lain. Paham? Kenapa bisa jadi? Menurutmu itu keburukan istrimu, padahal itu baik untukmu. Contoh, istri boros. Suami itu kadang marah kalau istri boros. Aduh ya Ustadz, pusing Ustadz. Pusing Pak Ustadz, kenapa pusing? Pak, iya saya kemarin meriksain istri saya. Istri saya kan kepalanya pusing. Saya bawa ke dokter. Terus, iya ketika dibawa ke dokter, dokternya bilang ke istrinya, Bu, ibu kayaknya kurang bahagia, Bu. Jadi ibu tuh karena
depresi gitu. Saran saya ibu jalan-jalan, belanja-belanja. Terus habis istrinya diperiksa, istrinya cerita sama suaminya. Suaminya nunggu di ruang tunggu. Kata suaminya, apa mah kata dokternya? Tuh kan Pak, kata dokter, Mama tuh sakit karena kurang bahagia, harus jalan-jalan kata dokter, harus belanja-belanja. Oh gitu, ayo kata suaminya. Ayo belanja, ayo ke dokter lain, cari dokter yang lain yang resepnya beda. Begitu kata suaminya. Ganti dokter, kenapa? Kalau diturutin dokternya, istrinya sembuh, suaminya yang sakit meriang-meriang. Paham? Jadinya suaminya milih ganti dokter. Ya Allah kirim, Allah kirim. Kawan-kawan, oleh karena itu, pahami bahwa boros itu terkadang baik buat suami. Apa baiknya? Satu, istri yang boros membuat suami lebih giat mencari nafkah. Betul nggak ibu-ibu? Istri yang boros terkadang membuat suami termotivasi untuk mencari nafkah lebih baik lagi. Betul tidak? Wah, ibu-ibu kalau masalah begini semangat nih. Betul. Ya, iya. Tapi satu hal sebagai nasihat, sebagai penutup ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi bahwa sedekah terbaik itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedekah itu dzil qurba wal yatama wal masakin. Di surat Al-Baqarah itu ada. Kalau kalian ingin bersedekah, maka sebaik-baik sedekah adalah kepada dzil qurba. Siapa dzil qurba? Orang yang dekat, dan tidak ada yang lebih dekat ketika Anda sudah menikah melebihi istri. Maka sedekah terbaik yang pertama kepada istri dan keluarga. Yang kedua, wal yatama, baru kepada anak yatim. Wal masakin, baru kepada orang miskin. Jadi urutannya harus jelas. Maka pahami bapak-bapak, ketika Anda memberikan uang kepada istri itu bukan sia-sia, itu sedekah. Semuanya bernilai pahala. Jadi tenang, pasti Allah ganti. Dan ibu-ibu pahami bahwa anak laki-laki itu milik ibunya sampai mati. Dengerin tuh. Sekarang ibu-ibu dengerin nih Bu, gantian Bu. Ya, gantian Bu. Bu, suami itu milik ibunya. Jadi kalau suaminya ngasih uang ke ibunya, boleh tidak? Jawab di kolom chat. Kalau suami Anda ngasih uang ke ibunya, ke ibu kandungnya, boleh tidak? Suami Anda gajinya 7 juta, ngasih ibunya 5 juta, boleh nggak? Suami Anda gajinya 7 juta, ngasih ibunya 5 juta, boleh nggak? Oh, insya Allah di sini kan ibu-ibu solihah. Jawabannya begini. Si suaminya berkata, sayang, gaji aku kan 7 juta. Aku kasih mama aku 5 juta ya. Jawaban ibu-ibunya gimana? Oh, boleh sayang, kasih aja semuanya aja. 7 juta semuanya sekalian. Biar kita makan daun gitu. Jangan begitu, Bu. Yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kebaikan. Masa iya anak yang berbakti sama ibunya disia-siakan sama Allah? Enggak. Kalau nggak percaya, coba. Suami Anda ngasih ibunya 5 juta. Sisanya berapa? Sisanya 2 juta berdasarkan perhitungan manusia. Tapi perhitungan Allah enggak. Tiba-tiba dapat kabar anaknya beasiswa. Uang sekolah gratis, alhamdulillah. Tiba-tiba dapat kabar undangan pengajian, dapat makan siang gratis, aman lagi uangnya. Tiba-tiba dapat kabar lagi. Apa dapat kabarnya? Kita dapat warisan. Orang tua kita baru meninggal 10 tahun yang lalu, baru terdengar kabar ternyata Anda dapat warisan. Yang baru ketahuan senilai 2 miliar. Tuh ada aja, Bu. Paham? Jadi jangan pernah mempermasalahkan suami memberikan uang kepada ibunya, karena justru Anda harusnya bahagia. Kenapa? Karena suami Anda sedang ngajarin anak Anda untuk bersikap seperti itu nanti ketika Anda sudah tua. Paham tidak? Iya, jadi kalau suaminya ngasih uang ke ibunya, jawabnya apa? Istri-istri solihah tuh begini. Dengerin. Bu, dengerin, Bu. Istri solihah itu kalau mau dikasih uang belanja sama suaminya, dia berkata, sayang, aku tidak akan nerima sepeser pun uang darimu sebelum kamu memberikannya dulu kepada ibumu. Itu wanita solih. Ada yang begitu di sini? Sayang,
Aku tidak mau nerima sepeser pun uang darimu sebelum engkau memberikan kepada ibumu. Wih, insya Allah kalau yang begitu tuh Allah berikan limpah rezeki kawan-kawan. Serius kawan-kawan. Terus makanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu yang baik, ibunya juga baik. Ketika anaknya datang bawa uang, nak, terima kasih kebaikanmu kepada mama. Tapi biarkan istrimu bahagia dengan uangmu. Enak gak dapat mertua kayak gitu? Mama cukup doakan saja. Uangnya buat istri kamu aja. Enak gak punya mertua kayak gitu? Ih, kan enak. Mertuanya baik, menantunya baik. Menantunya bilang lagi, sayang, kok uangnya masih utuh? Iya, mama gak mau nerima. Pokoknya aku juga gak mau terima kalau mama gak mau nerima. Maka suaminya balik lagi ke mamanya. Ma, kata istriku dia nggak mau nerima sebelum mama nerima. Udah, mama mah nggak apa-apa. Buat istri kamu aja. Dia balik ke istrinya lagi. Sayang, mama nggak mau nerima. Pokoknya aku juga nggak mau nerima. Dia balik lagi ke ibu. Sampai kiamat duitnya utuh. Tuh kan enak. Karena mertuanya baik, menantunya baik. Begitulah indahnya. Jika orang baik ketemu orang baik. Paham? Masya Allah. Akhirnya nggak ada terjadi seperti alam sekarang, seperti zaman sekarang, rebutan kan. Mertua datang, minta-minta duit sama anaknya, istrinya melotot. Ih, datang-datang minta duit, tahu banget dia pas mau gajian. Datangnya mana tanggal muda lagi. Mesti ini diambil gaji suamiku. Wah. Mertuanya bilang, enak banget loh, baru kenal, udah menikmati hasil. Gue kan yang nyekolahin dia. Waduh, panas itu rumah tangga. Betul? Udah, ngalah aja ngalah. Insya Allah, Allah ada ganti yang lebih baik. Paham ya? Udah kalau ada mertua begitu, dinikmati aja. Insya Allah rezeki nggak akan kemana-mana. Gitu ya, Bu-ibu. Kan ibu-ibu yang ngaji, semoga ibu-ibu jadi mertua yang baik untuk menantunya. Kalau ibu-ibu menantu, jadi menantu yang baik untuk mertuanya. Ngalah demi mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah di sini mertuanya baik-baik, menantunya baik-baik. Dan insya Allah kita akan bahas tentang pernikahan supaya tidak mengerikan di kelas eksklusif Sabtu dan Ahad. Biar pernikahannya tidak jadi scary, tidak jadi menakutkan. Marriage is not scary. Pernikahan tidak menakutkan jika kita punya ilmunya. Apa ilmunya? Insya Allah dibahas oleh guru-guru kita, Ustadz Ridho dan Ustadz Yosi Al-Muzani, hari Sabtu dan Ahad. Daftar ya kawan-kawan, supaya bisa mendapatkan ilmu terbaik. Itu kawan-kawan yang bisa kami bahas, surat An-Nisa ayat 15-19. Intinya, sebanyak apapun dosamu, Allah tetap menyambutmu dengan cinta. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, gurundaku tercinta, ilmu yang begitu dahsyat yang tersampaikan oleh gurunda kita. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa bisa kita amalkan. Tentunya bisa terus menjadikan pemahaman dari waktu ke waktu ya. Dan kita doakan semoga gurunda kita senantiasa Allah berikan kesehatan dan tentunya senantiasa terus membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda abang kakak, jangan lupa ya kelas eksklusif pekan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa ikut bersama-sama untuk sama-sama kita menggali kembali ilmu tentang rumah tangga. Yuk kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abdul Syakur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Uma Kang Abdul. Barakallahu fikum. Kang Abdul.